Halo Sobat Kreatif, kali ini saya akan coba membuat sebuah thumbnail yang menarik ya. Dalam arti bahwa ketika tampilan di Google Chrome ataupun di YouTube, thumbnail kita bisa menarik para pengunjung channel kita. Salah satunya adalah penempatan gambar dan teks. Jadi kita harus hati-hati ya untuk membuat sebuah thumbnail. Perhatikan, di Google Browse ini kita bisa lihat ya, terlihat ada tampilan durasi video yang cukup menghalangin tampilan thumbnail kita. Dan di sini saya buka lagi. Walaupun dengan ada tampilan durasi video, tapi informasi baik teks maupun gambar tetap terlihat. Itulah salah satunya trik agar video kita bisa ramai pengunjungnya, karena informasi dan objek gambar tersebut terlihat jelas. Trik-trik ini sudah saya terapkan dan ternyata cukup berhasil ya teman-teman. Video saya banyak pengunjungnya. Coba kita perhatikan ketika kita melihat sebuah video dengan teks yang hampir mepet di pinggir. Perhatikan, jadi terkadang tidak menarik ya. Dan perhatikan, durasi video ini cukup bisa menghalangin, dan teks-teks kecil juga yang akan membuat pengunjung tidak tertarik. Bagaimana caranya agar video-video kita bisa ramai pengunjungnya? Nah, perhatikan ini. Thumbnailnya cukup informatif. Baik teks maupun objek gambar itu tidak menghalangi para pengunjung untuk melihat walaupun dengan thumbnail yang kecil ya teman-teman. Oke, cek itu kita langsung aja ya masuk bagaimana sih cara membuat thumbnail yang benar itu. Intinya teman-teman, ketika kalian membuat teks ataupun menempatkan gambar harus jelas. Pada saat mereka mencari di Google Browse, di Google Chrome ataupun di YouTube, mereka walaupun dengan tampilan kecil bisa melihat informasi tersebut dengan jelas. Oke, kita langsung saja membuat halamannya. Aturan baku yang dibuat oleh YouTube adalah dengan membuat pixel 1280 kali 720 teman-teman. Usahakan resolusinya 300 per inch. Dan ini semua dengan ukuran ini, tampilan yang kalian buat di sebuah layout tadi akan jelas terlihat tanpa terpotong ketika thumbnail kalian ditampilkan dalam browser pencarian ataupun di YouTube. Oke, kita langsung teman-teman, ini dia halamannya. Perhatikan, kita buka halaman baru, kita langsung ambil objek gambarnya. Di sini saya coba ambil contoh sebuah gambar rendang ya teman-teman. Ini tajam teman-teman, tajam jelas ya rendang ini. Nah, kita langsung drag saja melalui pen tool. Oke, tempatkan posisinya dengan mempergunakan scale transform ya. Perhatikan scale, tarik saja, jangan lupa tekan shift agar ukurannya proporsional. Tempatkan secara proporsional. Usahakan antara teks dan objek gambar tidak menghalangi, jadi informasi lebih jelas. Kita coba membuat teks ya teman-teman. Kita coba membuat teksnya. Oke, dan sebelum membuat teks kita harus pilih dulu fontnya yang sesuai. Dan sebelum itu juga kita harus bikin garis bantu. Buatkan garis bantu di sekeliling halaman kerja kita. Fungsinya apa teman-teman? Agar garis bantu ini bisa kita tahu jelas ya di area mana yang kita buat teks ataupun objeknya. Jadi kita jangan melebihi dari atau melewati dari garis bantu tersebut. Perhatikan, saya coba membuat ketikan dengan judul cara memasak rendang. Nah teman-teman, saya sarankan ketika membuat teks tersebut usahakan lakukan outline atau garis ya teman-teman. Ketika dia warna, kita berikan outline putih. Nah ini akan mempertegas. Bahkan dengan melihat thumbnail kecil pun tulisannya ini akan terlihat jelas. Jadi soal warna teman-teman bisa pilih sendiri. Dan selanjutnya ya, judul kecilnya juga usahakan font-font yang kita pakai sangat informatif dan
enak dibaca. Jangan pilih font-font script yang agak susah dibaca dari jarak jauh berbentuk thumbnail. Ini dia ya, saya tempatkan beberapa font-font yang sudah saya berikan outline. Ini dia. Selanjutnya, bagaimana cara menempatkan informasi sosial media kita, yaitu misalnya seperti YouTube. Nah, seperti saya bilang tadi, usahakan penempatan alamat-alamat sosial media kita terhindar dari durasi jam yang ditampilkan pada thumbnail kita. Perhatikan, dengan menggunakan magic similar ini saya ambil langsung. Oke, perhatikan. Jadi kita nggak perlu cropping lagi teman-teman, karena ini memang resolusinya tinggi, dan ketika kita menempatkan pada thumbnail kita, langsung kita scale, memperkecil, dan otomatis dengan croppingan tadi cukup terlihat halus ya teman-teman. Nah, ingat teman-teman, hindari penempatan informasi-informasi di sebelah pojok yang mepet, ataupun hindari penempatan yang ada informasi tentang durasi jam. Nanti akan ketutup teman-teman. Jadi hindari. Di sini saya coba meletakkannya di tempat-tempat strategis. Oke, saya coba tempatkan di sebelah kanan ya teman-teman. Di sini tentunya tidak ada informasi tentang durasi video kita. Kemudian coba saya ambil lagi, misalnya kita punya sosial media lain, kita cukup ambil logonya saja, langsung drag ke halaman, perkecil, scale, mempergunakan transform. Oke, lalu kita tempatkan sejajar aja. Yang penting hindari penempatan-penempatan yang akan menghalangi ketika thumbnail kita tampil di beranda YouTube ataupun di Google Chrome. Nah, ini ya teman-teman. Usahakan informasi-informasi sosial media jangan terlalu banyak ya teman-teman, cukup mewakili aja. Oke, untuk pemilihan huruf-huruf kita pilih huruf-huruf yang tegas ya teman-teman. Dan ketika backgroundnya warna gelap, kita usahakan tulisannya berwarna putih. Dan sebaliknya teman-teman, ketika background kita terang, kita usahakan tulisannya menjadi warna hitam. Nah, ini dia teman-teman. Dan posisi ini akan tidak mengganggu teman-temannya, dan informatif sekali ketika thumbnail kita tampil. Coba perhatikan ini. Nah, ini tidak menghalangin. Jadi ketika tampil di beranda ataupun baik melalui komputer ataupun Android, jelas sekali teman-teman. Teks, informasi sosial media kita, objek gambar, semua jelas tegas terlihat informasi. Demikian teman-teman, selamat mencoba.